Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian ukhuwah pediatrik mengingatmu setiap detik dan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama ustadz kita Ustazuna Dr. Musyafa Ad-Darini LCMA hafizahullah taala. Melanjutkan pembahasan larangan berbuat zalim. Ya. Tapi sebelum Ustadz memberikan kajiannya pada malam hari ini, ada kajian tolong diperhatikan. Mohon audio di mute selama kajian berlangsung. Lalu untuk akhwat tolong profil picture atau profil videonya dinonaktifkan dan silakan tulis pertanyaan di kolom chat, tujukan ke host ya. Atau jika ingin bertanya secara langsung setelah kajian atau setelah materi disampaikan oleh Ustadz, silahkan gunakan fasilitas raise hand yang ada di kolom reaction. Lalu kemudian dihimbau untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat faedah ilmu yang akan disampaikan Ustadz. Dan terakhir dilarang untuk merekam dan menyebarkan kajian ini tanpa seizin panitia dan Ustadz. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi, Anda persilakan kepada Ustazuna, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol maskura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin wa ta'ala. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita terima selama ini. Dan itu semuanya harus kita syukuri. Syukur merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Nikmat-nikmat Allah apabila hanya kepadanya kalian beribadah. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam hambanya yang tidak bersyukur kepadanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Namun apabila kalian kufur, kalian tidak bersyukur, maka sungguh azabku benar-benar sangat pedih. Marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahalanya, memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Akhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemuliaan kepada kita semuanya. Kajian ini adalah lanjutan dari kajian yang sebelumnya, masih membicarakan tentang kezaliman. Zalim merupakan perbuatan yang sangat membahayakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kezaliman, sebagaimana telah disinggung di kajian yang sebelumnya, ada banyak macamnya. Ada kezaliman kepada diri kita sendiri, ada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kezaliman kepada makhluknya yang lain. Ada kezaliman kepada orang lain dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang berkaitan dengan harta. Ada kezaliman yang berkaitan dengan jiwa. Ada kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Ada kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jenis-jenis kezaliman yang mungkin saja dilakukan oleh manusia. Namun sebagaimana yang saya singgung di kajian sebelumnya juga, bahwa yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab yang sedang kita bahas ini, yaitu tahrimuz zulm wal amr biraddil madzalim, haramnya kezaliman dan perintah untuk memperbaiki kezaliman yang terjadi. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah kezaliman kepada orang lain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tampak dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, terutama dalil-dalil yang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin ya, atau di majelis yang sebelumnya, kita sudah sampai pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dalam hadis yang terakhir kita bahas kemarin, ada seorang yang bertugas menjaga barang bawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkhianat. Orang ini namanya Kirkirah
ketika orang ini meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. Maka akhirnya para sahabat pergi untuk orang ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang ini di neraka? Akhirnya para sahabat melihat orang ini dan mereka mendapati orang ini ternyata telah mencuri atau mengambil gamis, ya, baju gamis. Ini yang menjadikan orang ini masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal posisi orang ini dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipercaya untuk menjaga barang bawaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata dia berkhianat. Dia berkhianat. Walaupun khianatnya hanya berupa mengambil baju gamis. Tapi lihat efek kezaliman orang ini. Dia masuk ke neraka karena perbuatannya mengambil harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu adalah harta kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bandingkan keadaan Kirkirah ini. Bandingkan keadaan orang ini dengan keadaan orang-orang yang melakukan tindakan kezaliman saat mereka menjadi pemimpin. Saat menjadi kepala daerah. Saat mereka menjadi gubernur, menjadi DPR, menjadi menteri. Saya tidak katakan bahwa semuanya melakukan seperti ini, tidak. Tapi kita melihat di berita banyak sekali para pejabat yang terbukti telah melakukan tindakan korupsi. Dan yang tertangkap benar-benar terbukti melakukan korupsi dalam jumlah. Kalau mencuri baju gamis saja menjadikan seseorang yang ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke neraka, bagaimana apabila yang dicuri? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tindakan-tindakan tidak, tindakan-tindakan kezaliman kepada kaum muslimin atau masyarakat. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tindakan kezaliman adalah tindakan yang sama sekali tidak kita. Tindakan kezaliman adalah tindakan yang sama sekali tidak kita butuhkan dan tidak ada manfaatnya bagi kita. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Apakah dengan melakukan tindakan kezaliman, misalnya dengan merampas hak orang lain, misalnya dengan
tindakan korupsi, tindakan mencuri, tindakan berkhianat, apakah rezeki kita akan bertambah? Jawabannya tidak. Rezeki kita tidak akan bertambah sepeser pun. Dan kita tidak akan bahagia dengan harta yang kita curi tersebut. Kita tidak akan bahagia dengan kezaliman yang kita lakukan. Hati kita akan resah, hati kita akan gelisah karena kezaliman itu. Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan mendatangkan banyak kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana kezaliman mendatangkan banyak kegelapan di hari kiamat, kezaliman juga akan mendatangkan banyak kegelapan sebelum hari kiamat. Orang yang banyak melakukan kezaliman akan menjadi gelap. Dan hati yang gelap tidak akan bahagia. Tidak akan merasakan kebahagiaan. Walaupun dia berusaha untuk membahagiakan jasadnya. Walaupun seseorang berusaha untuk membahagiakan matanya. Berusaha untuk membahagiakan mulutnya. Berusaha untuk membahagiakan tangannya. Berusaha untuk membahagiakan kemaluannya. Hatinya tidak akan bahagia ketika hati tersebut dosa-dosa dan kezalimannya. Innal 'abda idza akhta'a khati'ah fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu perbuatan dosa akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Fa idza naza wastaghfara wa tab suqila qalbuh. Apabila dia berhenti dari dosanya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya dibersihkan kembali. Tapi apabila dia kembali, wa in 'ad, apabila dia kembali, zida fi qalbihi, maka akan ditambahkan noda hitam di dalam hatinya. Sampai akhirnya noda-noda hitam itu benar-benar menutupi hatinya. Hatinya menjadi gelap, jemaah. Orang yang banyak melakukan kesalahan, kezaliman, hatinya akan menjadi gelap. Dan ketika hati menjadi gelap, dia tidak akan tenang. Dia akan selalu resah, gelisah, gundah. Sebagaimana orang yang berada di ruangan yang sangat gelap. Ketika seseorang berada di ruangan yang sangat gelap, apa yang akan dia rasakan? Dia akan merasa gelisah. Dia merasa takut. Dia tidak bisa merasakan ketenangan, apalagi kebahagiaan. Dan hati yang gelap gulita tidak akan bisa berjalan dengan lurus. Sebagaimana orang yang berada di ruangan yang sangat gelap. Kalau dia berjalan, dia tidak akan bisa berjalan dengan lurus. Begitu pula dengan orang yang hatinya benar-benar tertutupi oleh dosa-dosanya, oleh kezaliman-kezalimannya. Dia tidak akan bisa berjalan dengan lurus. Makanya jemaah sekalian rahimah, tinggalkan kezaliman. Tinggalkan kezaliman. Tidak ada manfaatnya. Bahkan mendatangkan banyak mudarat. Baik di dunia, ya, sampai nanti di akhirat.
Baik. Yang selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah Nufai' ibn Harith radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyabdakan, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana keadaannya di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang banyak dan bumi. As-sanatu 12 syahr. Satu tahunnya ada 12 bulan. Minha arba'un. Dari 12 bulan ada 4 bulan suci. Salasun mutawaliyat. 3 bulan suci datangnya berturut-turut, berurutan. Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. 3 bulan yang berturut-turut tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang satu adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumada al-Akhirah dan bulan Sya'ban. Akhirah dalam bahasa Arab ya, di bahasa kita ya sering disebut Jumadil Akhirah. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah 4 bulan suci dari 12 bulan. Ini 4 bulan suci. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, dan ada Rajab. Tidak disebutkan di sini bulan Ramadan. Tidak disebutkan di sini bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan sebenarnya tidak tepat untuk dikatakan sebagai bulan suci. Bulan suci itu 4. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa dikatakan bulan suci? Karena di bulan-bulan ini kaum muslimin tidak dibolehkan memulai peperangan. Kaum muslimin tidak dibolehkan memulai peperangan. Kalau mereka bertahan dari serangan musuh boleh. Tapi kalau mereka menyerang tidak boleh di bulan-bulan ini. Kenapa bulan-bulan ini tidak boleh menyerang? Apa hikmahnya? Kata para ulama, 3 bulan yang pertama yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ini adalah bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui. Bulan-bulan yang sudah diketahui untuk ibadah haji itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini dijadikan bulan suci. Kenapa? Agar manasik haji bisa berjalan dengan baik dan terus-menerus. Tidak ada yang mengganggu. Ini hikmah. Kenapa 3 bulan ini dijadikan bulan suci? Yang kaum muslimin tidak boleh mengawali atau menyerang musuhnya. Bagaimana dengan Rajab? Bulan Rajab di zaman Nabi Muhammad SAW adalah bulan di mana kaum muslimin biasa melakukan ibadah umrah. Ya. Bulan Rajab adalah bulan di mana kaum muslimin biasa melakukan ibadah umrah. Maka bulan Rajab pun akhirnya dijadikan bulan suci. Ini hikmah untuk melindungi
pelaksanaan ibadah umrah. Agar kaum muslimin bisa tenang dalam melakukan ibadah umrah. Tidak ada ajakan untuk berperang di bulan tersebut. Ustaz, bagaimana dengan bulan Ramadan? Kita namakan bulan apa? Bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Syahrun Mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Sehingga lebih tepatnya, bulan Ramadan disebut sebagai bulan berkah. Atau bulan yang diberkahi. Itulah yang lebih tepat apabila kita merujuk kepada penyebutan bulan-bulan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan suci hanya ada 4 saja. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun bulan Ramadan lebih tepat kita sebut sebagai bulan Mubarak atau bulan yang diberkahi atau kita singkat bulan berkah. Baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ayyu syahrin hadha?" Bulan apakah ini? Rasulullah tahu kalau itu adalah bulan Dzulhijjah. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menarik perhatian para sahabatnya dengan pertanyaan ini. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Para sahabat tahu itu bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kata-kata ini ketika wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah di bulan Dzulhijjah. Para sahabat mengapa mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena para sahabat tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu itu bulan Dzulhijjah. Sehingga tidak mungkin Rasulullah bertanya tentang bulan Dzulhijjah. Pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan yang lain. Fasakat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diam. Diam sejenak. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini agak lama. Sampai-sampai kami mengira beliau akan menamai bulan ini dengan nama lain. Beliau akan mengubah nama bulan Dzulhijjah. Ini perkiraan para sahabat ketika itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam, ya, agak lama. Ya, tidak lama sekali tapi agak lama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alaysa dzul hijjah? Bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Sekarang Rasulullah mengatakan, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Berarti pertanyaan tadi bukan untuk menanyakan bulan apa ini. Tidak sesederhana itu jawabannya. Rasulullah tidak menginginkan para sahabat menjawab bulan Dzulhijjah. Tapi Rasulullah ingin menjelaskan hal lain. Makanya Rasulullah setelah ini mengatakan, Alaysa Dzulhijjah? Bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala. Kami katakan, tentu wahai Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Qala fa ayyu baladin hadha? Rasulullah mengatakan kepada mereka lagi, negeri apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun diam agak lama. Hatta dhananna annahu sayusammih bighairi ismi. Sampai-sampai kami mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menamai negeri ini dengan nama lain, yaitu negeri Makkah. Qal alaysal baldah? Bukankah ini negeri yang dinamakan sebagai Al-Baldah? Maksudnya adalah Makkah.
Qulna bala. Kami pun mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qal fa ayyu yaumin hadha? Rasulullah mengatakan lagi, hari apa ini? Rasulullah tahu kalau itu hari Jumat. Tapi Rasulullah bertanya untuk menarik perhatian para sahabat. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kami pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammih bighairi ismih. Kemudian Rasulullah diam agak lama. Sampai kami mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menamai hari itu dengan nama lain. Alaysa yaumun nahr? Bukankah hari ini adalah hari Idul Adha, hari raya Idul Adha? Qulna bala. Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Ini berarti ya bukan di bulan Arafah ya. Ya di sini disebutkan Yaumun Nahr. Ya bulan hari raya Idul Adha. Hanya saja di riwayat lain ya ada yang riwayat yang menyebutkan hari Arafah. Tapi di riwayat ini disebutkan hari Idul Adha. Qulna bala. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dijaga, tidak boleh dizalimi. Ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti sucinya hari kalian ini. Dan beliau sebutkan di sini Yaumun Nahr, hari raya Idul Adha. Fi baladikum hadza. Seperti sucinya negeri kalian ini, yaitu negeri Makkah, kota Makkah. Fi syahrikum hadza, dan seperti sucinya bulan kalian ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Apabila darah atau kita bahasakan jiwa, apabila jiwa, harta, dan kehormatan itu dianggap sebagai sesuatu yang suci, maka dia harus dijaga. Tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dilanggar batasan-batasannya. Jiwa, ya, dima atau darah, ya, ini bisa kezaliman terhadap darah, bisa berupa pembunuhan, bisa berupa kezaliman yang berupa tindakan melukai badan. Ini tidak dibolehkan sama sekali. Makanya ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, terorisme itu bukan bagian dari Islam sama sekali. Karena Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW mengharamkan pertumpahan darah. Ya, darah itu dijaga. Darah itu disucikan oleh Islam, tidak boleh dizalimi. Tidak boleh ada kezaliman dengan membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh ada kezaliman dengan melukai badan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian harta. Ya, harta juga dijaga oleh Islam. Disucikan oleh Islam. Tidak boleh dizalimi. Baik itu harta individu maupun harta ya, yakni masyarakat umum. Harta orang banyak. Tidak boleh dicuri. Tidak boleh dihambur-hamburkan. Tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh diselewengkan.
tidak boleh disembunyikan. Harta tersebut harus dijaga kesuciannya. Tidak boleh diganggu. Wa a'radakum, begitu pula dengan kehormatan seseorang. Kehormatan seseorang harus dijaga. Tidak boleh kita menzinai kerabat orang lain. Tidak boleh berzina. Itu menodai kehormatan seseorang. Menuduh orang lain berbuat zina pun tidak boleh. Merusak kehormatan orang lain dengan merendahkannya, melecehkannya, menghinanya, tidak dibolehkan di dalam Islam. Masuk dalam hadis ini. Menggibah orang lain juga masuk dalam hadis ini. Karena itu bentuk merendahkan diri orang lain di hadapan orang lain. Inilah Islam yang sangat menjaga kehormatan manusia. Maka jangan sampai ada orang-orang yang menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan zalim. Katanya Islam agama teroris. Katanya Islam agama radikal. Katanya Islam tidak menghormati hak asasi manusia. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh itu adalah tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat zalim dan tidak berdasar sama sekali. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan tuduhan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hewan saja sangat dihormati oleh Islam. Bagaimana dengan manusia? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dan kalian semuanya akan menemui Rabb kalian. Dan Rabb kalian akan menanyakan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan kalian. Ala fala tarji'u ba'di kuffara. Ingat-ingatlah, jangan sampai kalian setelah aku meninggal, kalian kembali kufur. Ya. Kalian menjadi kafir lagi. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian saling membunuh. Jangan sampai kalian setelahku kembali kafir lagi. Saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa membunuh saudara sesama muslim itu menjadikan seseorang dikategorikan sebagai orang yang kafir. Rasulullah katakan demikian. Jangan sampai kalian setelahku kembali kafir lagi. Bagaimana bentuk kekafirannya? Saling membunuh antara satu dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa tindakan membunuh saudara sesama muslim itu adalah tindakan kekufuran. Hanya saja tindakan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin bisa dibagi menjadi dua. Kalau membunuh saudara sesama muslim dengan keyakinan halal darahnya, maka dia benar-benar keluar dari Islam. Ya, kekufurannya benar-benar mengeluarkan dia dari keislaman. Tapi kalau misalnya dia membunuh saudaranya sesama muslim tanpa ada keyakinan itu dibolehkan oleh Islam, maka di sini kufur tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Itulah yang dinamakan dengan kufur kecil. Kufur asghar. Kufur duna kufur. Ya. Jadi ada kufur akbar, ada kufur asghar. Sebagaimana kesyirikan. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Sedangkan syirik asghar tidak demikian. Tapi dia tetap dianggap sebagai kesyirikan. Kufur juga demikian. Ada kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ada kufur asghar yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya. Kalau membunuh saudara sesama muslim itu dengan keyakinan halal,
ya dia menghalalkan darah saudaranya sesama muslim, maka tindakan itu mengeluarkan dia dari keislamannya. Karena konsekuensinya dia mendustakan banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila dia membunuh saudara sama muslim, tidak sampai berkeyakinan darahnya halal, ya, maka tindakan pembunuhan tersebut merupakan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Ingat-ingatlah, hendaknya orang yang datang menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang tidak datang. Fala'alla ba'da man yablughu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi orang yang disampaikan kabar ini lebih memahami kabar ini daripada orang yang menyampaikannya. Ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan hal ini? Bukankah aku telah menyampaikan hal ini? Maka para sahabat mengatakan na'am. Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini hadis yang sangat agung ya. Hadis yang sangat agung yang menunjukkan bahwa kezaliman kepada darah, kepada harta, dan kepada kehormatan itu merupakan sesuatu yang sangat besar sekali dosanya di dalam Islam. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Berusahalah sebisa mungkin untuk terhindar dari tindakan kezaliman kepada orang lain, terutama kepada saudara kita sesama muslim. Berusahalah apabila terlanjur melakukan kezaliman untuk meminta maaf. Berusahalah untuk meminta agar orang yang kita zalimi merelakan haknya. Berusaha agar dia memaafkan kita. Mumpung kita masih punya kesempatan. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah. Ya, jangan terlalu merendahkan diri di hadapan orang lain juga. Ya, jangan terlalu mengemis-ngemis. Kalau misalnya kita sudah berusaha untuk meminta maaf, tapi ternyata orang tersebut tidak mau memaafkannya, ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya sudah, biarkan. Kita tidak berhak untuk memaksa dia. Yang penting kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kita kepada dia. Kemudian kalau dia tidak mau memaafkan, maka kita berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan bisa menutup kesalahan kita kepada dia. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah dustanya. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah dustanya. Jadi misalnya ada dua orang yang sengketa. Yang satu mengatakan ini hartaku. Yang satu mengatakan ini hartaku. Misalnya antara A dan B. Sebenarnya itu hartanya B. Tapi A ketika dikatakan, ayo kamu bersumpah. Kalau kamu bersumpah harta itu menjadi milik. Kemudian A mengatakan, aku bersumpah demi Allah bahwa ini milikku. Padahal sebenarnya itu bukan milik. Akhirnya harta itu dikembalikan kepada A. Padahal sebenarnya itu harta B. Apabila terjadi demikian, apa hukumannya? Faqad aujaballahu lahun nar. Allah mewajibkan dia untuk masuk neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, dan Allah mengharamkan dia dari surga.
Ini sesuatu yang berat. Memang para ulama mengatakan yang dimaksud dengan diharamkan dari surga ini adalah tahrim yang amadi, bukan abadi. Ini pengharaman yang maksudnya adalah tidak dimasukkan ke dalam surga dalam waktu yang lama. Jadi dia akan sangat lama di neraka. Dia akan sangat lama di neraka. Ketika dikatakan diharamkan baginya surga, walaupun bukan pengharaman yang abadi selama-lamanya, itu sudah sangat menakutkan sekali. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, coba ya, coba kita taruh tangan kita ini di atas api. 5 detik saja. Api yang menyala-nyala di depan kita, taruh tangan kita ini di depannya. 5 detik saja. Apakah kita tahan? Jawabannya tidak akan tahan. Padahal itu baru api yang ada di dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api yang ada di dunia ini itu 1/70-nya api neraka. 1/70-nya api neraka. Sallallahu alaihi ya. Jadi api di dunia ini kalikan menjadi 70. Kemudian taruh tangan kita 5 detik saja. Padahal jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain bahwa nantinya Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak membantu dan jadi backing dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menghendaki tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Nantinya di surga, nantinya di neraka akan menjadi orang yang paling ringan siksanya. Seperti apa siksanya? Siksanya ada bara api ditaruh di jari jemari beliau. Dengan bara api itu, dia dalam keadaan berdiri. Dengan bara api itu, otaknya bisa mendidih. Ya. Padahal bara api belum apinya. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dia mengira dialah orang yang paling berat siksanya. Ini siksa yang paling ringan. Kalau 5 detik saja dengan api dunia kita tidak mampu bertahan. Bagaimana kalau dikatakan dalam waktu yang lama seseorang yang seperti ini akan di neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, nanti satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Subhanallah, ya. Kalau kita benar-benar merenungi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siksaan akhirat, ya, harusnya kita sangat-sangat takut sekali. Kalau ada kata-kata neraka, itu harusnya kita sangat takut sekali. Karena memang sangat mengerikan. Dan itu pasti terjadi. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah dalam mengabarkannya. Maka harusnya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, harusnya kita benar-benar berhati-hati sebelum kita benar-benar melihat kejadian itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Faqala rajulun. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengambil hak seorang Muslim dengan sumpah dustanya, maka Allah wajibkan neraka untuknya dan Allah haramkan surga baginya. Ada seseorang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Walaupun yang diambil itu sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, wa in qadiban min arak. Walaupun yang diambilnya hanya
setangkai kayu siwak. Hanya satu tangkai kayu siwak. Untuk menyebutkan atau untuk menjelaskan bahwa walaupun sesuatu yang remeh, walaupun sesuatu yang sedikit, itu akan menjadikan dia harus masuk ke neraka dan diharamkan dari surga. Maksudnya tidak masuk surga dalam waktu yang lama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah hadis Adi ibn Amirah Al-Kindi radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Barang siapa yang kami tugasi dengan satu tanggung jawab, kami tugasi dengan satu pekerjaan, fakatamana mikhyatan fama fauqah, tapi dia malah menyembunyikan dari kami walaupun satu jarum, atau yang lebih dari itu, satu jarum, ya, jarum jahit, atau yang lebih dari itu, kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah, maka itu akan menjadi harta khianat. Dia akan datang dengan harta itu pada hari kiamat nanti. Apapun yang diambil oleh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan, ya ini ancaman berat bagi para pejabat, orang-orang yang sampai pada kedudukan yang tinggi, ya, orang-orang yang mendapatkan kedudukan. Hadis ini menjadi ancaman bagi mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mereka. Barang siapa yang kami berikan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, tapi dia malah menyembunyikan sesuatu, walaupun hanya satu jarum jahit saja, maka itu akan menjadi harta khianat. Itu dianggap sebagai harta khianat. Dia akan datang dengan harta yang diambil itu pada hari kiamat nanti. Dan ini ya ancaman yang sangat mengerikan, ya. Maka ya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang tidak menjadi pejabat, bersyukurlah. Bersyukurlah. Karena jauh dari ancaman ini. Yang menjadi pejabat, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jadilah orang-orang yang amanah. Kalau bisa amanah, maka itu juga akan menjadi sangat istimewa. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang di hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa? Imamun adlun. Seorang pemimpin yang adil. Dan imam yang adil tidak hanya pemimpin yang tertinggi. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan bisa disebut sebagai pemimpin. Kalau mereka bisa adil, mereka tidak zalim, mereka tidak mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka mereka akan menjadi orang yang istimewa. Sebaliknya, kalau mereka berkhianat, maka ancamannya juga sangat berat. Itulah dunia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dunia itu pilihan.
Kalau kita ingin sesuatu yang mendatangkan manfaat yang besar, resikonya juga besar. Kita tidak ingin resiko yang besar, maka kita dapatkan sedikit. Dunia, kita di antara banyak pilihan di depan kita. Iya, setiap pilihan kita pasti ada konsekuensinya. Kalau kita ingin mendapatkan kesempatan yang besar, ya kesempatan mendapatkan kebaikan yang besar, maka resikonya juga besar. Sebaliknya, kalau kita tidak ingin mendapatkan resiko yang besar, maka keuntungan yang kita dapatkan juga akan kecil. Inilah dunia. Dalam dunia perdagangan juga seperti itu. Bisnis-bisnis yang kemungkinan keuntungannya besar, resiko kerugiannya juga besar. Kalau rugi juga besar. Ya. Kalau tidak ingin rugi besar, maka yang didapatkan dari keuntungan juga kecil. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang penting kita lakukan apa yang kita mampu. Ya. Lakukan apa yang kita mampu. Jangan paksakan diri. Dan lakukan sebaik mungkin. Lakukan sebaik mungkin. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Memudahkan tugas-tugas kita. Memudahkan amalan-amalan kita. Membimbing kita terus. Baik. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Lamma kana yaumu Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di hari perang Khaybar, ada beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Ya, ada beberapa orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid. Mereka mengatakan si fulan telah mati syahid. Si fulan telah mati syahid. Hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Sampai akhirnya mereka melewati seseorang. Dan mereka juga mengatakan fulan ini mati syahid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghallaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Orang itu bukanlah orang yang mati syahid. Kenapa? Karena aku telah melihat dia di neraka. Kenapa? Fi burdatin au aba'atin ghallaha. Karena dia telah mengambil baju yang bentuknya lembaran kain bergaris. Atau baju gamis. Karena dia telah mengambil baju burdah. Baju burdah itu baju yang bentuknya lembaran kain bergaris. Ya, seperti kain ihram tapi ada garis-garisnya dan berwarna. Itulah burdah. Ya. Jadi ada kain yang bagian atas, ada kain yang bagian bawah. Yang bagian bawah diselempangkan kayak orang sarungan, ya. Yang atas digunakan untuk nutup. Ya seperti orang menggunakan pakaian ihram. Itulah burdah. Dan biasanya burdah ini kainnya itu bergaris. Atau dia mengambil aba'ah. Ya, aba'ah. Aba'ah itu gamis. Ya intinya antara ini dan itu. Ya, yang diambil
sejenis pakaian. Rasulullah mengatakan, aku melihat dia di neraka karena dia mengambil sejenis pakaian. Mengambil maksudnya mencuri. Jadi perang, harusnya harta rampasan perang itu diserahkan kepada Rasulullah dahulu. Kemudian setelah itu dibagi. Orang ini tidak. Dia ngambil untuk dirinya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sebenarnya hadis ini sangat mengerikan ya. Amalan berjihad di jalan Allah itu amalan yang sangat tinggi kedudukannya. Ketika ada orang mati syahid, ya, maksudnya mati di jalan mati di peperangan, harusnya dia mati syahid. Tapi subhanallah, kesyahidannya bisa dibatalkan karena dia mencuri sesuatu yang sedikit. Hanya baju, hanya pakaian. Satu pakaian saja. Membatalkan kesyahidan dia. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Dan ini kezaliman ya. Makanya ya, berusahalah untuk menghindari kezaliman. Berusahalah untuk menghindari kezaliman terhadap orang lain. Ya, ini orang zalim ya. Dia mengambil hak orang lain. Baik. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal." Bahwa sesungguhnya jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling afdal. Faqama rajulun, maka ada salah seorang berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayai." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu kalau aku mati dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah? Apakah semua dosaku akan diampuni? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Maka Rasulullah mengatakan kepada orang ini, iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir. Apabila engkau benar-benar mati dalam jihad fi sabilillah dan engkau dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau tidak lari dari tempat peperangan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Apa yang engkau katakan tadi? Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayai?" Orang itu mengulang lagi. Apa pendapatmu apabila aku mati dalam jihad fi sabilillah? Apakah dosa-dosaku akan dihapuskan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir." Iya, apabila engkau sabar dalam menjalaninya, mengharapkan pahala dari Allah dari perang itu, dan engkau tidak lari dari medan perang. Kemudian Rasulullah menambahi, "Illa dain," kecuali hutang. Fa inna Jibril qala li dzalik. Karena Jibril mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Jihad, mati syahid, ternyata tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk membayar hutang. Ya, ini menunjukkan bahwa hutang itu sangat berbahaya. Dan ketika seseorang ya tidak mau membayar hutangnya, maka ya ini merupakan kezaliman yang sangat besar.
hadis ini ya menjelaskan kepada kita semuanya akan bahaya hutang. Maka jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Selama kita masih bisa hidup tanpa hutang, maka jangan berhutang. Kalau sudah terpaksa hutang, tidak masalah. Tapi segera lunasi apabila mampu segera melunasinya. Jangan ditunda-tunda. Karena mati syahid saja tidak bisa menggugurkan kewajiban untuk membayar hutang. Padahal mati syahid. Jemaah sekalian, rahimanirahmatullah. Di dalam hadis yang sebelumnya ya, yang tentang ada sahabat-sahabat yang mengatakan fulan syahid, orang ini mati syahid, orang itu mati syahid. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu kesempatan membantahnya, dia bukan mati syahid. Ya, ada pelajaran yang tadi saya lupa untuk menyampaikan. Pelajaran berharga bahwa gugurnya seseorang di medan perang, walaupun benar-benar perang di jalan Allah, benar-benar perang yang sesuai dengan syariat, itu tidak menjadikan kita boleh memastikan kesyahidan seseorang. Karena bisa jadi ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Bayangkan ya, sahabat saja bisa salah. Sahabat Nabi, umat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, bisa salah menilai seseorang mati syahid. Apalagi kita. Makanya para ulama mengatakan demikian. Kita tidak boleh memastikan seseorang mati syahid. Kita tidak boleh memastikan seseorang mati syahid. Yang kita boleh katakan ya antara dua perkataan. Perkataan yang pertama kita katakan secara umum, barang siapa yang mati atau gugur di medan jihad fisabilillah, maka dia mati syahid. Barang siapa yang gugur di medan jihad fisabilillah, dia mati syahid. Siapapun orangnya. Ini umum. Tidak boleh mengatakan si fulan, si Ibrahim, si Ali mati syahid. Tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi tidak demikian. Siapa yang tahu kalau dia mati syahid? Ustaz, kan zahirnya seperti itu. Iya, para sahabat ternyata salah. Para sahabat ternyata salah. Berarti zahir itu atau yang tampak tidak bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk memastikan orang tersebut mati syahid. Kita katakan saja siapapun yang gugur di medan perang fisabilillah, maka dia mati syahid. Tapi untuk person tertentu kita tidak boleh memastikan. Ini yang pertama. Yang kedua yang boleh kita katakan mudah-mudahan si fulan mati syahid. Kita berharap fulan mati syahid. Kita berharap fulan mati syahid. Itu yang bisa kita katakan. Kita tidak boleh memastikan bahwa fulan benar-benar mati syahid. Kenapa? Karena itu sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib. Maka tidak boleh kita memastikan. Bisa jadi kita salah. Kita tidak tahu hatinya orang. Ya, katakan dengan redaksi umum. Siapapun yang terkena taun, dia mati syahid. Siapapun yang meninggal di medan perang fisabilillah mati syahid. Ini redaksi umum. Atau kalau kita mengatakan untuk person tertentu, maka katakan dengan harapan, bukan dengan kepastian. Semoga si fulan mati syahid. Kita berharap si fulan mati syahid. Insya Allah si fulan mati syahid. Tidak ada kepastian. Ya tidak boleh kita memastikan. Karena ya itu tadi. Ada hal-hal yang tidak terlihat pada diri kita. Para sahabat saja bisa salah dalam
menilai kesyahidan seseorang, apalagi orang-orang yang di bawah mereka. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang sangat masyhur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang benar-benar bangkrut? Siapakah orang yang benar-benar bangkrut? Siapakah orang-orang yang bangkrut sejati? Ya. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, yang kami ketahui adalah orang yang tidak punya dirham, dia juga tidak punya barang, tidak punya aset. Dia tidak punya uang, dia juga sudah tidak punya aset. Itulah orang yang bangkrut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang di hari kiamat nanti dia datang dengan banyak amalan. Dia punya salat, dia punya puasa, dia punya zakat. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi ternyata dia juga datang dengan cacian. Dia mencaci orang ini. Wa qadhafa hada. Dia menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Wa akala mala hada. Dia memakan harta orang lain. Wa safaka dama hada. Bahkan darah orang ini. Wa daraba hada. Dia yang lain. Fayu'ta hada hasanati. Wa hada hasanati. Maka akhirnya orang tersebut ya diambil kebaikannya. Pahala kebaikannya diambil untuk menebus kezalimannya kepada orang-orang tersebut. Taib, dia menzalimi orang lain dengan banyak jenis kezaliman. Ada kezaliman dari mulut, ya, dia menghina orang lain, dia menuduh dengan tuduhan dusta, dia menzalimi orang lain dengan memakan harta orang lain, membunuh orang lain, memukul orang lain. Akhirnya kezaliman itu mengurangi pahala kebaikannya. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Apabila kebaikan-kebaikannya habis. Tadi kebaikannya banyak ya, ada salatnya, ada zakatnya, ada puasanya. Semuanya habis. Tapi masih tersisa kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Apa yang dia dapatkan akhirnya? Dosa-dosa orang lain akhirnya dilemparkan kepada dia, diberikan kepada dia, menjadi tanggungan dia. Tsumma turiha finnar. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tadinya punya banyak sekali amalan, sampai amalannya habis. Akhirnya masuk ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Itulah orang-orang yang benar-benar bangkrut. Na'udzubillahi min dzalik ya. Maka ini memberikan pengingat kepada kita semuanya bahwa tindakan kezaliman itu sangat berbahaya bagi kita. Jangan sampai kita mentang-mentang ya banyak melakukan kebaikan. Kita merasa banyak melakukan kebaikan, akhirnya kita mudah menzalimi orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya, berhati-hatilah. Karena ada orang-orang yang amalannya banyak, tapi juga dia melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia bangkrut. Tidak tersisa lagi amalan-amalan kebaikan
dia karena banyaknya kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Baik. Hadis yang berikutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana bashar." Sesungguhnya aku manusia. Manusia seperti kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat. Ini kata Rasulullah sendiri. Innama ana bashar. Aku hanyalah manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan sungguh kalian mengadukan permasalahan kalian kepadaku. Wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi sebagian dari kalian lebih jago beretorika, ya, retorikanya lebih hebat daripada yang lain. Fa aqdiya lahu binahwi ma asma. Maka aku pun memberikan keputusan tentang sesuatu yang kalian adukan kepadaku berdasarkan apa yang aku. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhi. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya mendapatkan hak saudaranya dengan zalim, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Maka sungguh sebenarnya aku sedang memotong untuk dia, ya, memotong api neraka untuk diberikan kepada dia. Maksudnya kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, maka Allah tahu itu. Allah tahu itu. Dan dia akan mendapatkan siksa neraka karena kezaliman itu. Adapun hakim atau seorang qadhi, dia hanya memberikan keputusan sesuai dengan yang dia dengar. Kalau dia salah, maka kesalahannya diampun. Dan dia hanya mendapatkan satu pahala. Dia telah melakukan usaha untuk berikan keputusan seadil mungkin. Adapun hasil dari keputusan itu oleh orang-orang yang diberikan keputusan, ya. Maka ya hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa menangnya seseorang di pengadilan itu tidak menjadikan dia bebas dari tanggungan di akhir. Kalau dia menang di pengadilan dengan cara yang batil, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hari kiamat nanti. Baik, hadis yang berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Orang mukmin akan selalu berada dalam keluasan agamanya selama dia belum membunuh orang lain, ya, belum terjatuh ke dalam kasus pembunuhan atau melukai orang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa menzalimi jiwa orang lain itu sangat berbahaya sekali. Menzalimi jiwa orang lain itu sangat berbahaya sekali. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa ketika seseorang membunuh orang lain, ada 3 hak yang dilanggar. Ini bahayanya pembunuhan. Ada 3 hak yang dilanggar. Siapa? Haknya Allah dilanggar. Haknya orang yang dibunuh dilanggar. Haknya wali orang yang dibunuh dilanggar. Haknya Allah dilanggar karena Allah melarang hamba untuk membunuh orang lain. Ini dilanggar oleh pembunuh. Hak yang kedua yang dilanggar adalah orang yang dibunuh, yang terbunuh, korban pembunuhan, dilanggar haknya. Karena harusnya dia tidak boleh dibunuh. Darah dia adalah darah yang dihormati, yang dijaga oleh Islam. Darah yang disucikan oleh Islam. Tidak boleh diganggu. Kemudian yang ketiga adalah wali, orang yang dibunuh. Kerabat-kerabat dia yang menjadi wali dia. Harusnya tidak diganggu. Dengan matinya dia, wali-walinya sedih. Kerabat-kerabatnya bersedih. Ada yang diganggu. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang hak Allah mudah.
dengan bertaubat gugur. Bagaimana dengan hak para wali? Mereka harus merelakan. Kalau tidak merelakan, maka mereka berhak menuntut. Yang pertama bisa kisos, yang kedua bisa diyah, yang ketiga bisa memaafkan, yang keempat bisa perdamaian. Perdamaian bisa lebih banyak daripada dia, bisa juga lebih sedikit daripada dia. Dia itu 100, diat itu 100 onta. Sedangkan perdamaian bisa 50 onta, bisa 1000 onta, terserah. Itu haknya siapa? Wali. Ya, hak wali tadi ada 4 ya. Bisa memaafkan sama sekali tanpa apa-apa, bisa qisas menuntut untuk dibunuh, bisa menuntut diat 100 onta, bisa perdamaian. Kalau perdamaian bebas mereka. Bebas menentukan, bisa 50 onta bisa, 1 onta bisa, 1000 onta juga bisa. 100.000 onta bisa. Tidak ada masalah, tidak ada batasannya. Itu hak mereka. Ya. Kemudian haknya orang yang dibunuh bagaimana? Sekarang orang yang dibunuh sudah mati. Bagaimana dengan haknya orang yang dibunuh? Ada yang mengatakan nantinya akan dituntut di hari kiamat. Ada yang mengatakan kalau sudah taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung hak orang yang sudah dibunuh. Allah Subhanahu wa taala akan menanggung hak orang yang dibunuh untuk pembunuh karena pembunuhnya sudah bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, intinya pembunuhan ini sesuatu yang sangat mengerikan, konsekuensinya sangat besar ya. Maka ya kita harus benar-benar hati-hati. Hadis yang terakhir dari sahabat Khawlah binti Amir Al-Ansariyah, yaitu suaminya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawlah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguh di sana ada orang-orang yang memperlakukan atau mengurusi harta Allah dengan cara yang tidak benar. Harta Allah di sini ada yang mengatakan semua harta itu harta Allah. Kita hanya dititipi saja. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan harta Allah adalah harta kaum muslimin. Ya, harta kaum muslimin itulah harta Allah. Seperti wakaf ya. Itu harta Allah. Seperti harta yang ada di Baitul Mal. Yang itu kepemilikannya untuk banyak orang, itu harta Allah. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, kemungkinan yang kedua lebih kuat ya. Itu harta orang banyak. Harta orang banyak atau harta wakaf. Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang mengurusi harta Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak benar ya, dengan cara yang batil. Mereka tidak amanah dalam mengurusi harta tersebut. Falahumun naru yaumal qiyamah. Maka bagi mereka siksa neraka pada hari kiamat nanti ya. Ini yang berkaitan dengan kezaliman terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ya ancamannya neraka, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut dosa besar ya. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf waktunya sampai jam 9:04. Tapi mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menerapkan, juga menyebarkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas pencerahannya dan materinya yang sangat padat dan luar biasa ya. Dan sudah banyak pertanyaan nih Ustaz yang muncul di kolom chat. Cuman mungkin untuk partisipan tolong pertanyaan to the point dan jika ada pertanyaan yang merujuk ke arah spesifik ke individu tertentu, mohon maaf kami tidak bisa tayangkan. Baik, kita mulai Ustaz dari
Pertanyaan pertama mungkin Ustaz. Eh, Kami mendaftarkan anak kami ke sekolah sunnah tingkat SD dan sudah membayar uang pangkal setengahnya. Dan yang setengah sisanya suami keberatan untuk membayarnya. Karena usaha sedang sepi dan rencana di sekolah itu cuma sampai 2 tahun dan rencana mau pindah rumah. Bagaimana kalau istri yang membayar setengah sisanya itu dari uang pribadinya sendiri, Ustaz, secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami? Karena suami juga tidak membolehkan kalau istri yang membayar. Istri berniat sebagai infak dan sedekah untuk kemajuan sekolah sunnah tersebut. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Jazakallah khair. Baik, kalau itu memang uangnya sendiri, maka tidak ada masalah sama sekali, ya. Tidak ada masalah sama sekali. Adapun kenyataan bahwa suami melarang istri untuk membayar, maka ya ini tidak wajib untuk ditaati. Kenapa? Karena tindakan suami tersebut adalah tindakan yang zalim, ya. Tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Dia melakukan kezaliman karena tidak mau membayar kewajiban, ya. Kalau dia mau memasukkan anaknya ke sebuah lembaga pendidikan, maka harusnya dia menunaikan kewajibannya. Jangan hanya mengambil hak tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Maka ya kalau misalnya itu adalah uang istri sendiri, ya, dan dibayarkan secara diam-diam walaupun suami melarang, maka tidak ada masalah sama sekali di sini. Dan mudah-mudahan itu menjadi amalan kebaikan untuk istri yang menyelamatkan suaminya dari tindakan kezaliman. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan saudara yang tidak membagi harta waris, baik keuangan, rumah, dan aset lainnya, juga merenovasi rumah harta warisan tanpa persetujuan semua pihak dan mengeluarkan atau membuang barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, tetapi tetap merasa tidak melakukan kezaliman, bahkan merasa berbuat baik. Pertanyaan kedua, bagaimana mengatasi hati yang sakit menyaksikan semua tersebut, Ustaz? Baik. Ya. Sementara kehidupan saudara tersebut terlihat baik-baik saja dan berkecukupan. Baik. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi standar itu bukan pandangan manusia. Ya, apakah ini kezaliman atau tidak? Yang menjadi standarnya adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ya seseorang merasa tidak melakukan kezaliman, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu kezaliman yang sangat besar, maka itu dianggap sebagai kezaliman yang sangat besar. Dan ini tidak hanya terjadi pada kezaliman kepada orang lain. Bahkan kezaliman kepada Allah juga demikian. Betapa banyak orang yang tidak merasa menzalimi Allah, padahal sebenarnya dia terjatuh ke dalam kezaliman yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang melakukan kesyirikan. Yang itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Dosa yang bisa menghapuskan seluruh amal kebaikan. Tapi betapa banyak dari mereka yang merasa tidak bersalah. Betapa banyak dari mereka yang merasa tidak menzalimi Allah sama sekali. Tapi apakah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan rela kepada mereka? Jawabannya tidak. Ya, demikian juga dengan kezaliman kepada orang lain. Kalau ternyata memang itu kezaliman, maka dia akan merasakan akibatnya. Kalau dia tidak merasakan akibatnya di dunia, maka di akhirat dia tidak akan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini bagaimana mengatasi hati yang sangat sakit menyaksikan semua kenyataan tersebut. Iya.
hati yang sangat kecewa, akhirnya sakit menyaksikan kenyataan ini, ya, itu hati yang wajar, ya. Itu hati yang normal. Namun, ya, jangan sampai kita biarkan hati kita sakit. Kita harus berusaha untuk mengobatinya. Karena hati yang sakit, ya, itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Hati itu panglimanya tubuh. Hati itu panglima. Seperti kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hati itu seperti panglimanya pasukan. Kalau hatinya baik, pasukannya akan menjadi baik. Hatinya buruk, pasukannya akan menjadi buruk. Hatinya lemah, begitu juga, ya. Pasukannya akan menjadi lemah. Hatinya kuat, pasukannya akan jadi kuat. Hati kita seperti itu. Kalau hati kita sehat, maka badan kita juga akan merasakan kesehatan itu. Hati kita sakit, badan kita akan merasakan sakitnya hati itu. Ya, maka ya berusaha untuk mengobati sakit hati itu. Bagaimana mengobatinya? Ya dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita. Seperti misalnya berusaha untuk memaafkan orang tersebut. Berusaha untuk melupakan kesalahan orang itu. Menyadari bahwa itu merupakan ujian yang kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Menyadari bahwa itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui orang itu ataupun melalui orang lain. Kalau tidak ada orang itu, akan dilakukan oleh orang lain. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dalam menghadapinya. Ya. Jangan sampai kita malah terlalu memperhatikan dia. Abaikan saja. Nasihati dengan baik, kalau tidak bisa ya sudah, abaikan. Dan jangan sampai kita mengira bahwa tindakan dia itu bisa mengurangi jatah rezeki kita. Jatah rezeki kita tidak akan bisa diambil oleh orang lain. Itu prinsip dalam kehidupan yang harus kita pegang terus. Rezeki kita kalau tidak diberikan oleh Allah lewat tangan dia, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan orang lain. Yang jelas ya, rezeki kita itu tidak bisa diganggu oleh orang lain. Apapun yang dilakukan oleh orang lain. Ya misalnya kita punya saudara yang seperti ini. Perbuatan dia itu tidak akan mengganggu rezeki kita. Walaupun kelihatannya mengganggu, tapi sebenarnya tidak. Kalau kita memahami masalah takdir dengan baik, ya, kita tidak akan banyak mempermasalahkan kezaliman orang lain kepada kita. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menjalani takdir ini dengan hati yang lapang. Ini cobaan, ini ujian. Kita harus bisa menghadapinya dengan baik. Kita harus bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Dizalimi oleh orang lain, ya segera maafkan. Segera maafkan. Dan jangan sampai kita merasa rugi ketika memaafkan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita maafkan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan jatah rezeki kita tidak akan berkurang. Tapi kalau kita tidak maafkan, hati kita
sakit, kehidupan kita menjadi semakin tidak enak. Ya, kalau hati sakit, kehidupan tidak enak. Kehidupan menjadi semakin berat. Padahal ya rezeki kita juga tidak bertambah. Dengan sakit hati itu, rezeki kita tidak bertambah juga. Sama seperti sebelumnya. Maka tidak ada pilihan yang lebih baik daripada bersabar, memaafkan orang lain, ya, dan yakin bahwa kalau itu rezeki kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Adapun melihat dia baik-baik saja, ya, maka jangan sampai kita terlalu percaya dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Bisa jadi tidak baik-baik saja, tapi dia sembunyikan. Bisa jadi hati dia, ya, hati yang tidak tenang, ya, tapi tidak dia tampakkan kepada kita. Orang yang zalim itu tidak akan baik-baik saja. Ya, orang yang zalim itu tidak akan baik-baik saja. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang zalim, apalagi kezaliman kepada orang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman kepada dia, cepat atau lambat, ya. Hanya saja ya memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Jawanya itu ngelulu, ya. Dikasih kebaikan. Itulah istidraj. Nanti pada titik tertentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada dia. Ya. Ya, tidak usah kita risaukan masalah itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita bisa menjalani kehidupan dengan baik, menghadapi ujian dengan baik, itu yang menjadi fokus kita. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya sebentar ya Ustaz. Apakah perbuatan zolim itu memiliki tingkatan, Ustaz? Misalnya ringan dan berat atau semacamnya, dan bagaimana konsekuensi dosanya? Lalu pertanyaan nomor 2, apa hukumnya jika seorang muslim tidak mempelajari sirah Nabi dan sahabatnya? Apakah dia berdosa? Baik. Iya, kezaliman jelas ya, berbeda-beda tingkatannya. Kezaliman jelas berbeda-beda tingkatannya. Ada kezaliman yang kecil, ada kezaliman yang sedang, ada kezaliman yang besar, ya. Ada kezaliman yang ringan, ada kezaliman yang berat, ya. Ada kezaliman yang sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman, ada kezaliman yang berupa dosa besar, ada kezaliman yang berupa dosa kecil, ya. Ada tingkatannya jelas ya itu. Semakin besar kezaliman itu, maka konsekuensi dosanya juga semakin besar. Semakin ringan, konsekuensi dosanya semakin ringan. Ya, itu dari sisi tingkatan. Ya, namun semuanya, ya semua kezaliman itu jelas akan mendatangkan dosa. Jelas akan mendatangkan dosa. Oleh karenanya, ya jangan melihat kecilnya kezaliman. Jangan melihat kecilnya kezaliman. Karena yang kecil pun mendatangkan dosa. Yang kecil pun akan mengancam keselamatan kita. Berusahalah untuk benar-benar meninggalkannya. Baik. Apa hukumnya jika seorang muslim tidak mempelajari sirah Nabi dan para sahabatnya? Apakah dia berdosa? Baik, mempelajari sirah Nabi ada yang dan para sahabatnya ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tentang para sahabat ya tidak insya Allah semuanya masuk dalam kategori sunnah. Tapi sirah Nabi ya ada yang wajib. Yang wajib yang bagaimana? Mempelajari sirah Nabi yang wajib adalah yang menjadikan keimanan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sempurna, ya, menjadi cukup. Kita harus beriman bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Keimanan ini, ya, tanpa mempelajari sirah Nabi tidak akan sempurna. Tapi tidak semua sirah Nabi
harus dipelajari untuk mewujudkan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada batasan-batasan tertentu, misalnya nama itu harus kita ketahui. Namanya Rasulullah siapa? Muhammad. Harus kita ketahui. Begitu pula Rasulullah dari mana? Harus kita ketahui. Karena bagaimana kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang harus kita percaya. Kalau kita hanya tahu Muhammad saja, tidak mungkin. Maka kita harus tahu dari mana Nabi Muhammad datang. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan. Kemudian bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didakwahkan oleh beliau. Ini harus kita ketahui. Ya, sirah-sirah yang sangat mendasar seperti ini harus kita ketahui. Karena tanpa sirah yang seperti itu, keimanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lengkap. Ya. Kalau kita tidak tahu misalnya mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan yakin bahwa beliau adalah Rasulullah, bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah? Maka mempelajari sirah Nabi yang seperti ini menjadi wajib karena itu masuk dalam kategori ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Keimanan kita kepada Rasulullah wajib. Kalau ada sesuatu yang keimanan kepada Rasulullah tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu juga wajib. Dan sebagian dari sirah Nabi masuk dalam kategori ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Yang berikutnya, nah ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika sahabat dekat suka menggibah? Apakah ana wajib menjauhi sahabat tersebut? Dan apakah kita ikut berdosa berada di majelis gibah walaupun hanya diam saja? Baik. Ya. Kalau ada sahabat dekat yang demikian ya, suka gibah, maka kita wajib menasehatinya kalau dia melakukan dosa ghibah itu. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran dan ghibah, itu kemungkaran, bahkan itu dosa besar. Maka ubahlah dengan tangan. Ya. Kalau sahabat dekat mungkin tidak bisa diubah dengan tangan, misalnya dipukul, ya nggak boleh. Atau bahkan nantinya akan terjadi kegaduhan. Ya. Maka pilihan yang kedua adalah lisan. Ya, kalau lisan insya Allah bisa ya, sahabat dekat, ya untuk menasihatinya mudah. Ya, paling tidak ya katakan kepada dia, itu ghibah, nggak boleh. Berikan pengingat. Kalau sudah diingatkan, masih tetap melakukan, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Apakah wajib menjauhi orang tersebut? Ya, kalau bisa menasihati, maka tidak wajib menjauhi orang tersebut. Walaupun nasihatnya tidak diterima. Walaupun nasihatnya tidak diterima. Tidak wajib menjauhi orang tersebut karena dia sudah menggugurkan kewajiban untuk menasihatinya. Ya. Dengan menasihati, maka kewajiban untuk menasihati gugur. Walaupun belum diterima. Ya nasihati lagi nanti. Terjatuh ke dalam perbuatan ghibah lagi, nasihati lagi. Ingatkan lagi, ingatkan lagi. Tapi jamaah, kalau dia sahabat dekat dan selalu tidak mau mendengar kata-kata kita, ya sebaiknya kita cari sahabat dekat yang lain. Sebaiknya kita cari sahabat dekat yang lain. Kenapa?
Karena keburukan dia bisa mewarnai kita, walaupun tidak kita sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dulu sudah memperingatkan kita dalam masalah ini. Ya, sahabat yang tidak baik, ya, itu seperti pandai besi yang kalau kita dekat kita akan kecipratan apinya dan bisa merusak baju kita. Atau kalau baju kita tidak rusak, maka ada bau yang tidak sedap yang akan menghampiri kita. Ya, ini bukan sedang menjelek-jelekan pekerjaan pandai besi. Tapi Rasulullah hanya ingin memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai keadaan itu menimpa kita. Rasulullah juga mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu akan berada di atas agama orang lain. Falyanzur ahadukum man yukh. Maka silahkan melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekat. Ya, kalau teman dekatnya selalu ghibah, dinasihati, sulit menerima, nasihati lagi, tidak menerima lagi, nasihati lagi, susah. Ya, sebaiknya kita cari sahabat dekat yang lain. Ya, apakah kita ikut berdosa berada di majelis ghibah walaupun diam saja? Ya, kalau kita tidak mengingkari padahal bisa mengingkari, kita berdosa. Kalau kita sudah ingkari, kita sudah ingatkan di majelis itu, tapi dia tetap ghibah, akhirnya kita diam, insya Allah tidak ada masalah. Karena kita sudah mengingatkannya. Kita tidak bisa memaksa orang lain, ya. Kita hanya bisa mengingatkan. Dan itulah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita saat melihat kemungkaran yang bisa kita ingkari. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah. Barakallahu Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, apakah masih ada waktu? Baik, satu pertanyaan lagi. Nah, Ustaz. Anda pilihin aja ya. Ini mungkin ya. Ustaz, apabila ada seorang kafir telah mengambil tanah seorang muslim, lalu seorang muslim itu memutuskan tidak akan menuntut melalui pengadilan. Karena muslim tersebut yakin orang kafir tersebut akan terjatuh ke dalam jurang neraka. Apakah salah muslim tersebut karena tidak menuntut haknya? Dan apakah kita harus menuntut yang sudah menjadi hak kita? Baik. Di dunia mungkin maksudnya. Ya. Apakah salah seorang muslim tersebut karena tidak menuntut haknya? Jawabannya tidak. Dia ketika haknya dilanggar, diambil oleh orang lain, dia diberikan dua pilihan. Dia bisa menuntut, dia juga bisa merelakan. Tidak ada masalah. Yaitu itu pilihan. Ya, itu pilihan dia. Tidak ada kewajiban untuk menuntut haknya atau kewajiban untuk tidak menuntut haknya, tidak. Ya, silahkan dia memilih. Ya. Apakah kita harus menuntut hak yang sudah menuntut yang sudah menjadi hak kita? Jawabannya tidak. Ya. Hak kita itu bahkan kalau sudah di tangan kita, kita boleh berikan kepada orang lain. Walaupun orang lain tidak memintanya. Apalagi hak kita yang dicuri orang lain, dirampas orang lain. Ya, tidak ada kewajiban kepada kita untuk menuntutnya atau mengejarnya atau mencarinya, tidak. Ya. Tidak ada kewajiban untuk itu. Itu hak. Kita boleh menuntutnya, kita boleh tidak menuntutnya. Ya, tapi ya apapun kenyataannya, kezaliman harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Kezaliman harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Tapi pola pikir ini ya, seorang kafir akan terjatuh ke jurang neraka, benar ya. Tapi bukan berarti dengan alasan itu kemudian kita lebih baik memilih untuk tidak menuntut hak, bukan berarti seperti itu ya. Kalau pola pikir seperti ini kita anggap baik-baik saja, ya maka konsekuensinya akan berbahaya. Nantinya kita akan menganjurkan orang-orang muslim ketika dizalimi oleh orang kafir, kita akan menganjurkan mereka untuk tidak menuntut haknya. Tidak demikian ya. Tidak demikian. Kalau kita ingin menuntut, menuntut. Tidak ada masalah.
bukan berarti kalau tidak menuntut lebih afdal daripada menuntut, tidak. Bisa jadi dengan menuntutnya kita mendapatkan keutamaan. Seperti misalnya kalau tanah yang dirampas tersebut akan dijadikan sebagai tempat kemaksiatan misalnya. Kita tahu akan dijadikan sebagai tempat kemaksiatan atau akan dijadikan sebagai tempat ibadah mereka. Ya, mungkin dengan menuntutnya lebih baik. Karena dengan adanya tuntutan tersebut, maka paling tidak bisa mengulur waktu tempat tersebut dijadikan sebagai tempat kemaksiatan atau tempat peribadatan mereka. Ya, bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu menuntut lebih baik. Bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu tidak menuntut lebih baik. Ya. Demikian Allah Ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin terakhir ini Ustaz, take home message dari bab larangan berbuat zalim ini Ustaz, sekaligus nanti kita tutup untuk sesi kajian malam ini. Tafadhol Ustaz. Baik. Ringkasan dari bab larangan kezaliman adalah bahwa kezaliman ya merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita semuanya, dan bahaya ini akan mendatangkan hukuman kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka harusnya kita benar-benar menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita dari tindakan-tindakan kezaliman. Baik kezaliman kepada diri kita, ataupun kezaliman kepada orang lain, ataupun kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kezaliman tersebut, kezaliman yang berhubungan dengan jiwa orang lain, kezaliman yang berhubungan dengan harta orang lain, ataupun kezaliman yang berhubungan dengan kehormatan orang lain. Kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kezaliman-kezaliman tersebut. Ya, walaupun kita sebagai manusia pasti nanti akan terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya, dan tentunya nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang berupa kezaliman kepada orang lain, ya. Sehingga ya kita juga harus berusaha untuk meminta maaf, ya, untuk memperbaiki keadaan ketika kesalahan itu terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita itu kezaliman-kezaliman yang kita lakukan bisa clear sebelum kita meninggal dunia, dan di akhirat nanti kita bebas dari tanggungan kezaliman kepada orang lain. Ya, demikian. Allahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya di kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga, dan juga selalu memberikan kesehatan ya kepada Ustaz, sehingga dapat memberikan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat insya Allah bagi kita semua di sini. Kepada partisipan juga jangan lupa jika ingin menyimak kembali silahkan simak di YouTube channel dari Ukhuwah Pediatrik ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di 2 minggu lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan kalau misalnya ingin menyimak silahkan di YouTube channel, dan nanti akan di posting juga di WA group dari Ukhuwah Pediatrik. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi, dan Anda tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Wa iyyakum Ustaz. فيه مختلفون كلا سيعلمون